Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar matematika wajib SMA kelas 11 ya, yaitu tentang materi logika matematika. Apa itu logika matematika? Jadi logika matematika itu gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Nah, jadi di sini poin-poin pada logika matematika yang akan kita pelajari kali ini antara lain itu ada pernyataan ya. Yang pertama itu pernyataan. Apa itu pernyataan? Kita lihat di sini. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar ya, nilai benar atau salah. Tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Jadi salah satunya. Kalau nggak benar, salah. Contohnya di sini, ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Ini termasuk pernyataannya karena mempunyai nilai kebenaran. Kita lihat nilai kebenarannya. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Jadi ini bernilai benar ya. Yang kedua, presiden pertama negara Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini juga pernyataan yang bernilai benar. Yang ketiga, mata uang negara India adalah rupiah. Ini pernyataan yang bernilai salah karena mata uang negara India itu rupiah kalau nggak salah. Yang keempat, ayam berkembang biak dengan melahirkan. Ayam itu bertelur, jadi ini juga salah. Yang kelima, 1 jam sama dengan 30 menit. Ini juga pernyataan ya. Pernyataan yang bernilai salah. Jadi untuk yang pertama kita selesai di bagian pernyataan, silakan dicatat. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua, kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Biasanya kalimat terbuka itu memuat variabel. Contohnya, yang pertama 3x tambah 2 sama dengan 8. Ini ada variabelnya di sini. Variabelnya itu x ya. Jadi yang nomor 1 ini termasuk kalimat terbuka karena kita belum tahu nilai kebenarannya. 3x tambah 2 sama dengan 8. Karena nilai x-nya belum diketahui, maka ini termasuk kalimat terbuka. Yang kedua, suatu bilangan jika dikuadratkan hasilnya adalah 9. Ini juga kita nggak tahu nilai kebenarannya, dia benar atau salah karena kita nggak tahu ya bilangan itu berapa. Jadi bilangan ini termasuk variabel. B adalah nama ibu kota dari Jawa Tengah. Ini juga termasuk kalimat terbuka. Variabelnya B. Yang keempat, X adalah bilangan genap. Ini variabelnya. Kelima, Y jam sama dengan 60 menit. Ini juga belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi contoh dari 1 sampai 5 ini termasuk kalimat terbuka karena kita belum tahu nilai kebenarannya. Nah, kemudian poin yang ketiga, notasi dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, jadi dalam logika matematika, suatu pernyataan itu biasa dinotasikan dengan huruf kecil, P, Q, R, dan sebagainya. Contohnya, 1 hari terdiri dari 24 jam. Nah, ini misalnya kita nyatakan dalam P. Bisa juga misalnya dalam Q atau dalam R ya. Kemudian, Bontang adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan dengan huruf Q, jadi huruf kecil bukan huruf besar ya. Kemudian nilai kebenaran suatu pernyataan dinotasikan, ditulisnya seperti ini ya. Ditulisnya seperti ini, dibaca tahu. Contoh nilai kebenaran P berarti gini, ini P. 1 hari terdiri dari 24 jam. Nilai kebenarannya benar ya. Benar, karena 1 hari memang terdiri dari 24 jam. Kemudian nilai yang kedua, Bontang adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Ini pernyataan yang bernilai salah karena ibu kota Kalimantan Timur itu adalah Samarinda. Jadi di sini ditulis salah. Ini untuk notasi dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Kita lanjut. Kemudian poin yang keempat, negasi atau ingkaran. Dalam logika matematika, negasi atau ingkaran adalah operasi matematika terhadap suatu pernyataan.
Operasi negasi ini membalikkan nilai kebenaran suatu pernyataan. Jadi jika P bernilai benar, jika awalnya bernilai benar, maka dia akan bernilai salah. Nah, dinotasikan seperti ini. Negasi P, lambangnya kayak tanda kurang ya. Itu bernilai. Sebaliknya jika P bernilai salah, maka negasinya bernilai benar ya. Lambangnya seperti ini, negasi P. Contoh, misalnya Samarinda adalah ibu kota Kalimantan Timur. Dinegasikan, negasinya ini tanda seperti kurang, dibaca negasi P. Samarinda bukan ibu kota Kalimantan Timur, karena kita membalikkan nilai kebenarannya. Yang awalnya benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, jadi bentuk negasi kita lihat di sini. Bentuk negasi itu biasa dibaca bukan P, tidak P, atau tidak benar bahwa P. Jadi antara tiga ini ya. Kalau nggak bukan, tidak, atau tidak benar bahwa, tergantung kalimatnya kita menyesuaikan. Nah, untuk poin kelima, pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari dua kata atau lebih pernyataan sederhana. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi itu pernyataan majemuk yang menggunakan kata perangkai dan ya, kata perangkai dan. Biasanya dinotasikan itu lambangnya seperti ini, V terbalik. Jadi dinotasikan V terbalik. Kemudian kedua ada disjungsi. Disjungsi itu pernyataan majemuk yang menggunakan kata perangkai atau. Biasanya kan biasa dinotasikan dengan V seperti ini. Kemudian implikasi, pernyataan majemuk yang menggunakan kata perangkai jika, maka, dinotasikan seperti ini. Jika, maka. Kemudian yang keempat ada biimplikasi, yaitu pernyataan majemuk yang menggunakan kata perangkai jika dan hanya jika. Dinotasikannya untuk biimplikasi seperti ini. Ya, ini notasi untuk biimplikasi. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat ada tabel konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Contoh untuk konjungsi. Dia bernilai benar jika pernyataan pertama P benar dan Q benar. Selain itu semuanya salah. Untuk disjungsi, dia kalau kedua-duanya salah baru dia salah, yang lainnya benar. Untuk implikasi, di sini kita lihat pernyataan P benar, pernyataan Q salah, itu dia bernilai salah, sisanya benar. Kemudian untuk biimplikasi, jika nilainya sama, kalau dia sama-sama benar atau sama-sama salah, itu baru dia bernilai benar. Tapi kalau ada salah satu yang bernilai benar atau bernilai salah, kesimpulannya dia salah. Nah, kalian bisa catat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi ya. Nah, kemudian kita bahas di sini ekuivalensi. Ekuivalensi itu dua buah pernyataan dikatakan ekivalen jika kedua pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi lambang ekuivalensi itu seperti ini ya. 3 seperti ini. Dinotasikan seperti ini. P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kemudian Q maka P juga ekivalen dengan negasi P maka negasi Q. Ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Nanti setelah ini mungkin kita buktikan juga ya di pembahasan selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini untuk ekuivalensi. Jadi ekuivalensi itu jika kedua pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi P maka Q itu mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan negasi P atau Q. Begitu juga dengan yang kedua, P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kemudian Q maka P juga ekivalen dengan negasi P maka negasi Q. Kemudian tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan.
Jadi dia selalu bernilai benar. Intinya tautologi itu selalu benar. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah untuk semua kemungkinan dari premis-premisnya. Jadi kontradiksi itu selalu salah. Jadi nilainya semuanya salah. Nah, kalau kontingensi itu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran benar dan salah. Jadi dua-duanya digunakan, ada benar, ada salah. Kalau misalnya benar semua berarti tautologi. Ini tautologi kalau misalnya dia benar semua. Kemudian kontradiksi kalau misalnya nilainya salah semua. Nah, kalau misalnya kontingensi ini kedua-duanya ya. Dan kita lanjut. Nah, untuk poin yang keenam, konvers, invers, dan kontraposisi. Dari implikasi P maka Q, kita lihat implikasinya ini. P maka Q dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar. Yang pertama konversnya. Konversnya itu dibalik ya. Awalnya P maka Q itu jadi Q maka P. Kemudian inversnya kedua-duanya dinegasikan ya. Lambangnya seperti ini, ada tanda negatifnya seperti negatif ya. Kemudian yang ketiga kontraposisi. Kontraposisi itu dibalik kemudian dinegasikan. Kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh, tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi jika hari hujan maka saya memakai payung. Kita misalkan hari hujan itu sama dengan P, kemudian saya memakai payung itu Q ya. Nah, untuk konversnya dia dibalik. Jika Q maka P, berarti jika saya memakai payung maka hari hujan. Kemudian inversnya dinegasikan. Kita tulis dulu negasi dari P ya. Negasi dari P itu hari tidak hujan. Negasi dari Q negasi dari Q saya tidak memakai payung. Jadi penambahan kata tidak, bisa juga bukan atau tidak benar, bahwa tergantung kalimatnya. Nah, untuk yang ini kebetulan lebih cocok menggunakan kata tidak ya. Kita lihat tadi invers itu cuma dinegasikan, berarti jika negasi P maka negasi Q. Jika hari tidak hujan maka saya tidak memakai payung. Nah, kemudian kontraposisinya dibalik kemudian dinegasikan. Jika saya tidak memakai payung maka hari tidak hujan, seperti ini. Ini untuk contoh konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, kemudian poin ketujuh, pernyataan berkuantor. Kuantor adalah suatu ungkapan untuk mengatakan berapa banyak. Yang pertama ada kuantor universal. Kuantor universal itu pernyataan dengan kuantor universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Jadi dua kata ini yang biasa digunakan. Notasinya seperti A terbalik. Kalian bisa lihat seperti A terbalik, dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Kemudian yang kedua ada kuantor eksistensial. Pernyataan dengan kuantor ini, dengan kuantor eksistensial, memiliki karakteristik dengan adanya kata ada, beberapa, atau terdapat. Jadi tiga kata ini yang biasa digunakan untuk kuantor eksistensial. Notasinya seperti E terbalik. Kalian bisa lihat seperti E terbalik, dibaca ada nilai X atau beberapa nilai X atau terdapat nilai X. Kemudian catatannya, ingkarannya atau negasinya, kalau misalnya ingkaran dari untuk semua itu menjadi beberapa. Begitu juga kebalikannya, negasi dari beberapa itu jadi semua ya. Bisa lihat di sini. Nah, poin ke-8, penarikan kesimpulan.
Argumentasi dikatakan sah jika dan hanya jika konjungsi dari premis-premis berimplikasi konklusi. Di sini ada 3 ya, ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk modus ponens, kalau misalnya premis pertamanya P maka Q, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Ini kalian bisa catat ya. Kemudian yang kedua modus tollens. Premis pertamanya P maka Q, premis kedua negasi Q, kesimpulannya negasi P. Ini modus tollens. Kemudian yang ketiga silogisme. Premis pertamanya P maka Q, premis kedua Q maka R, kesimpulannya P maka R. Ini biasanya yang sering muncul tiga-tiganya untuk di soal ya. Kalau misalnya soal biasanya muncul kalau nggak modus ponens, modus tollens, silogisme. Jadi kalian bisa catat dulu ya. Nanti kita masuk ke contoh soal setelah pembahasan ini. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Jadi soalnya lengkapi tabel kebenaran berikut. Jadi di sini sudah ada pernyataan P, Q, dan R. Untuk yang pertama P dan Q. P dan Q ini kan konjungsi ya. Tadi konjungsi itu kalau kalian lihat kembali di yang materi konjungsi tadi, itu dia bernilai benar jika keduanya benar. Jadi B dan B. Untuk yang pertama B dan B berarti di sini benar ya. B dan B ini juga benar. BS itu S, ini S, S dan B, S, S dan B itu S lagi, S dan S salah, salah dan salah ini salah. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua P dan Q atau R. Jadi yang kita ambil itu P dan Q yang sudah kita isi di sini. Yang sudah kita isi di sini tadi ini. Ya. Ini semua ini P dan Q atau R. R itu bagian sini. Kita lihat. Berarti P dan Q, B atau B itu benar. Kemudian benar atau salah itu benar juga, karena kalau misalnya disjungsi atau itu dia bernilai salah jika keduanya salah, yang lainnya benar. Berarti ini S atau B itu B, S atau C, S ini baru salah ya, karena dia salah atau salah. Kemudian ini S atau B itu benar, salah atau salah, salah, salah atau benar, benar, salah atau salah ini salah. Nah, selesai untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga P dan Q maka R. P dan Q berarti yang kita ambil yang ini ya, yang ini. P dan Q yang ini. P dan Q maka R. Benar maka benar. Tadi kalau misalnya implikasi itu kalau kalian lihat tabelnya dia bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Jadi yang lainnya benar. B maka B itu ini benar. B maka S ini salah. S maka B benar. Ini juga benar. Ini juga benar ya. Salah maka salah ini juga benar. Salah maka benar ini benar. Salah maka salah ini benar. Jadi dia cuman salah di sini. Karena di sini benar maka salah ya. Makanya dia dapat salah. Kemudian yang terakhir jika dan hanya jika. P berarti P kita ambil yang kolom P dengan Q dan R. Mana Q dan R ya?
enggak ada Q dan R sini. Kita selesaikan aja dulu. Q dan R itu ini B dan B, kita samping sini aja biar enak. B dan B itu B dan S itu S dan B ini S, ini juga S. Jadi untuk dan ini dia bernilai benar jika keduanya benar. Ini juga benar, ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian untuk yang P kita salin ulang aja di sini. P itu benar, salah, salah. Nah, jika dan hanya jika itu tadi dia bernilai benar jika sama ya. Kita cari yang sama. B dan B ini sama berarti benar. Ini enggak sama berarti salah. Ini juga salah. Ini salah. Ini salah. Ini benar karena sama-sama S ya. Ini benar, ini juga benar. Nah, seperti ini.